Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat creator semua, berjumpa lagi di channel Pabian Crit, channel tutorial, informasi, dan pendidikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat creator semua yang telah mengklik video ini. Jangan lupa di akhir video ini beri dukungan dengan cara like and subscribe. Silahkan berkomentar di kolom komentar, share ke akun media sosialnya masing-masing supaya channel ini terus berkembang dan supaya bisa memberikan tutorial terbaru setiap waktu. Yang ditunggu-tunggu oleh semua guru, portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2022 sudah di depan mata. Teman-teman semua silakan akses di guru pppk.kemdikbud.go.id. Baik, di sini kita review. Yang pertama adalah pengumuman. Nah, ini untuk pengumumannya, jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini jenis kegiatannya dari mulai awal sampai akhir. Kemudian di sini juga ada tanggal pelaksanaan kegiatan, ya, di mana untuk pengumuman seleksi dan pendaftaran seleksi ini untuk semua pelamar, ya, akan dilaksanakan tanggal 25 Oktober. Untuk pendaftaran seleksi sendiri itu dimulai dari tanggal 25 Oktober, pendaftaran untuk seleksi sudah bisa diakses. Kalau sekarang di sini menunya belum muncul untuk pendaftaran. Di tanggal 25 ini sudah ada menu baru untuk pendaftaran P3K ini. Tanggal awalnya dari 25 Oktober sampai 7 November 2022. Rentang harinya adalah 14 hari. Ini untuk waktu pendaftaran. Kemudian untuk seleksi administrasi ini akan dilaksanakan dari mulai tanggal 25 Oktober sampai tanggal 9 November 2022. Pengumuman hasil seleksi, kemudian masa sanggah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, silakan teman-teman sekalian bisa membacanya di sini. Kalau kita lihat progresnya, di sini baru 5 progres yang sudah terlewati. Nah, untuk persiapan pendaftaran karena sekarang masih belum masuk waktu, nah maka di sini belum kena progres di sini. Ya, setelah ini dilalui, kemudian proses persiapan pendaftaran nanti akan dibuka. Nah, barulah pendaftaran pada SSCASN akan dimulai. Ini progresnya. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini tersedia juga dokumen-dokumen tentang P3K ini. Silakan teman-teman akses. Di sini bisa diunduh dokumennya masing-masing. Ya. Ini dokumennya, kemudian silakan diunduh di sebelah sini. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran ini semuanya ada di sini. Kemudian kita lihat di persyaratan. Nah, ini persyaratan guru ASN P3K tahun 2022. Untuk persyaratannya, yang pertama, pelamar merupakan warga negara Indonesia, kemudian usia minimal 20 tahun, maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. Kemudian yang lainnya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dan sebagainya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki sertifikat, sehat jasmani, surat keterangan kelakuan baik, dan persyaratan lain. Di sini silahkan diakses, silahkan dibaca. Kemudian berkas yang harus dipersiapkan, di sini juga lengkap. Ya, dari mulai pas foto, kemudian ketentuan-ketentuannya, kemudian surat pernyataan, scan kartu tanda penduduk asli, scan ijazah, scan sertifikat,
asli bagi yang memiliki. Kemudian bagi penyandang disabilitas menekan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Di sini kita diharuskan untuk melampirkan link video singkat tentang kegiatan sehari-hari kita sebagai guru dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Ini untuk persyaratannya. Kemudian untuk mekanisme seleksinya. Nah, ini untuk mekanismenya. Di sini ada 3 menu di sini. Yang pertama adalah penempatan lulus passing grade. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini ya sekitar 193 ribu guru yang telah memenuhi nilai ambang batas. Pada seleksi P3K tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini sesuai dengan video yang telah saya unggah sebelumnya bahwa yang telah lulus ambang batas, nilainya mencapai ambang batas, maka ini akan ditempatkan di instansi daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Ini yang telah lulus tahun 2021. Kemudian yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian untuk prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Tenaga honorer kategori 2, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, program profesi guru, kemudian honorer swasta. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Ini sesuai dengan Permen PAN RB 28/2021 ya, untuk mekanisme penempatan guru yang lulus passing grade tahun 2021. Kita kembali. Kemudian untuk alur seleksinya, nah ini untuk alur seleksinya bagi yang lulus passing grade, ini namanya pelamar prioritas 1. Jadi pelamar prioritas 1 itu adalah guru yang lulus passing grade. Silahkan untuk alurnya, alur seleksinya bisa dilihat. Nah, ini di bagian bawah, guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. 1. Bagi tenaga honorer kategori 2, honorer negeri, PPG, dan guru swasta yang telah lulus tes tahun 2021. Kita kembali. Kemudian menu yang kedua adalah seleksi. Kita lihat penjelasannya. Mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar tenaga honorer kategori 2 dan guru honorer sekolah minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, ini untuk mekanisme seleksinya. Kemudian kita lihat alur seleksinya. Nah, ini alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi yang dimaksud dengan pelamar prioritas 2 dan 3 ini adalah tenaga honorer kategori 2 yang tentunya tidak atau belum lulus passing grade pada tahun 2021. Kemudian guru honorer di sekolah negeri. Nah, ini ya, untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Bisa diakses di menu ini. Kemudian di seleksi tes, kita lihat penjelasannya. Nah, ini mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Nah, ini berarti yang belum sama sekali ikut tes di tahun 2021, artinya baru. Yang pertama, seleksi tes dilaksanakan apabila masih terdapat kuota informasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Kemudian seleksi tes dilakukan menggunakan sistem CAT. Di sini konten yang akan nanti diteskan adalah kompetensi teknis, ini disesuaikan dengan mata pelajaran, kemudian manajerial,
Kemudian sosiokultural, pertanyaan wawancara. Di sini butir soalnya juga tersedia. Waktunya juga tersedia di sini. Kemudian bobotnya juga tersedia di sini, silakan diakses. Kemudian kita lihat juga alur seleksinya. Nah, seperti ini. Bagi pelamar umum, alur seleksi adalah ini di sini. Nah, ini untuk pelamar seleksi di sini yang pertama kategorinya adalah honorer di sekolah negeri dan sudah terdaftar di data pokok pendidikan minimal 3 tahun. Sudah terdaftar. Yang kedua adalah lulusan program pendidikan guru atau PPG. Terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu individu di sekolah swasta. Di sini syaratnya terdaftar di data pokok pendidikan. Nah, ini maknanya kita bisa daftar. Bagi guru swasta, bagi guru di sekolah swasta, di sini asal tercatat di data pokok pendidikan, di sini bisa mendaftar. Ini masuknya berarti alur seleksi pelamar umum di sini. Kita kembali. Nah, ini untuk mekanisme pendaftaran. Kemudian untuk kategori pelamar, nah ini penjelasan tentang kategori pelamar. Pelamar prioritas 1 itu adalah 4 poin tadi yang disebutkan. Ini. Kemudian pelamar prioritas 2 itu merupakan pelamar prioritas 2 tenaga honorer kategori dia yang tidak termasuk dalam tenaga honorer kategori 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Kemudian pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Ini masuknya pelamar prioritas 3. Kemudian untuk pelamar umum, di sini terdiri dari 2 kategori di sini. Yang pertama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini masuknya pelamar umum. Kemudian untuk bantuan, nah di sini ada juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, silakan diakses. Ya, siapa aja yang dapat mengikuti dan mendaftar seleksi guru P3K? Nah, di sini ada pertanyaan plus jawabannya. Nah, itu ya informasi terbaru yang bisa kami berikan terkait dengan P3K Guru Kemendikbudristek tahun 2022. Nah, bagi teman-teman guru semuanya yang ingin mengetahui P3K-nya di tahun 2021, maka silakan diakses di PPPK 2021. Nah, ini ya. Sekian informasi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian nyalakan juga lonceng notifikasi supaya semuanya dapat menemukan update video terbaru dari channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi informasi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.